terima pujian, bab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya berharap jemaat semua yang dikasihi Tuhan tetap dalam kondisi sehat dan tetap memuji Tuhan walaupun mungkin tidak bisa ke ibadah offline, tapi terus mengikuti ibadah online. Saya bersyukur semua tetap semangat, dan senantiasa doa saya semua diberkati, dijaga, dan demikian juga jemaat harus menjaga diri, tetap kuat, tetap sehat di dalam nama Yesus Kristus. Bulan ini kita banyak belajar tentang masalah Nabi Nuh. Dan minggu lalu kita sudah mendengar dari Kejadian 6 ayat mulai dari ayat 9 tentang Nuh. Disuruh Tuhan untuk membuat bahtera. Dan 3 minggu ini berturut-turut kita akan membahas tentang Nuh lagi. Tapi sebelumnya, mari kita mendengar pesan-pesan dari pusat. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang, hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti, Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini, melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting
untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengolah semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Silakan saudara. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita, saudara. Kita angkat pujian ini, saudara. Haleluya.
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dimanapun kami berada, penyertaan-Mu yang luar biasa tidak hilang dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, biar Tuhan berkati pekerjaan kami ya Bapa. Inilah menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu dahsyat buat hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Kita akan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala.
kita memulai ibadah kita, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian yang boleh naik dari mulut, hati, dan pikiran kami lewat roh kami Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu dan Kau disenangkan pada siang hari ini Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap daripada kami, roh, hati, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengubahkannya menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu bukanlah berasal daripada hamba-Mu, tapi itu semua berasal daripada-Mu Tuhan, yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Roh Kudus, terus beracara pada siang hari ini, berkati kami yang menyampaikan, berkati kami yang mendengarkan juga. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, salam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Halo. Pada bulan Agustus ini GBI Grand Resident membawakan seri khotbah mengenai Nuh. Setiap minggunya kita akan membahas pasal per pasal dari Kejadian 6 sampai dengan Kejadian 9. Minggu lalu kita telah mendengarkan pasal 6 mengenai riwayat Nuh. Dan pada minggu ini saya akan bahas pasal 7 mengenai air bah. Saya akan menyampaikan khotbah ini secara eksposisi atau membahas satu persatu ayat dari perikop tersebut. Kita akan memulai membaca firman Tuhan. Saya akan membacakannya dan saudara sekalian dapat mengikutinya dan membacanya di masing-masing. Baik, saya akan bacakan Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang haram, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga menampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya.
Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang yang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 7 ayat 1-24. Saya membuat tema atas firman Tuhan itu, yaitu panggilan keselamatan pada akhir zaman. Dalam eksposisi ini saya membagi ada 4 fase pembacaan firman Tuhan. Saya membaginya dalam Kejadian 7 ayat 1-4 mengenai Allah memberita atau berfirman kepada Nuh. Yang kedua, dari Kejadian 7 ayat 5-9, Nuh taat dan melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga, Kejadian 7 10-20, yaitu tindakan Allah. Dan Kejadian 7 21-24 adalah akibat air bah. Baik, saya akan membahasnya dari yang pertama, yaitu Allah memerintah atau berfirman kepada Nuh. Kita mau fokus kepada satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 7 ayat 1. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Baik saudara, kita sudah tahu bahwa Kejadian 6 kemarin telah menceritakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar di mata Tuhan. Kalau menilik ayat tersebut di atas, atau Kejadian 7 ayat 1 tersebut, itu dikatakan bahwa Nuh adalah orang benar. Tetapi Nuh bisa menjadi orang benar karena apa, saudara? Karena orang benar itu adalah orang yang beriman dan hidup benar. Tapi Nuh menjadi adalah orang benar karena Nuh memperoleh kasih karunia Allah. Kita tahu itu dari Kejadian 6 ayat 8. Yaitu tertulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Nuh itu menjadi orang benar adalah karena kasih karunia daripada Tuhan. Apa yang refleksi dari yang kita dapat dari firman Tuhan di atas, yaitu apa itu kasih karunia yang didapatkan oleh Nuh sehingga dia dibenarkan untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Yaitu kasih karunia adalah sesuatu yang kita tidak layak menerima, tetapi kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Kita tahu kita dapat mengakui hal tersebut kepada Efesus 2 ayat 4-9. Firman Tuhan katakan bahwa, saya akan bacakan Efesus 2 ayat 9. Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dari ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Baik, dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini dikatakan bahwa kasih karunia adalah pemberian daripada Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi Nuh memperoleh kebenaran daripada Tuhan, memperoleh kasih karunia daripada Tuhan untuk mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan membuat bahteranya. Dan dari Efesus 2 ayat 4-5 itu juga kita dapat mengetahui apa poin-poin daripada kasih karunia. Karena setiap dari orang percaya itu akan hidup bukan berdasarkan apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia percaya. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan apa yang kita percaya adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi mengacu atas Efesus 2 ayat, saya ambil dari ayat 4 sampai ayat 9. Di situ dikatakan, Allah yang kaya rahmat telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat ini menekankan bahwa kita hidup bersama dengan Kristus, dan karena Kristuslah kita memperoleh kehidupan. Seharusnya kita telah mati, dan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Ayat di Efesus 2 ayat 6 pun mengatakan bahwa hanya di dalam iman kepada Kristus atau sola fide kita diberikan surga atau keselamatan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuat pelayanan kita, tapi itu hanya karena kasih karunia Tuhan.
Di Efesus 2 ayat 7 mengatakan juga, Allah mau memberikan kasih karunia-Nya melimpah-limpah kepada orang percaya melalui Kristus Yesus. Ya, Allah mempunyai banyak kapasitas, banyak anugerah, banyak kasih karunia, dan itu sangat melimpah-limpah, dan Allah mau memberikannya kepada setiap daripada kita orang percaya. Hanya bagian daripada kita adalah apakah kita mempercaya bahwa Allah mau memberikannya itu bagi kita. Saya mengajak kita untuk percaya bahwa firman Tuhan katakan Allah punya itu dan Allah mau memberikannya bagi kita. Dan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 Allah kembali menekankan mengenai kasih karunia ini, bahwa firman Tuhan menekankan kembali bahwa sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Karena keselamatan kita bukan hasil dari usaha, tetapi pemberian Allah. Keselamatan kita bukan hasil pekerjaan kita, semata-mata anugerah, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri, menganggap bahwa dia layak diselamatkan, diberkati secara rohani dan jasmani, karena itu perbuatan yang baik. Jadi firman Tuhan ini mau menekankan kepada kita bahwa segala yang kita terima, segala apa yang kita lakukan, yaitu pelayanan kita, semua itu adalah karena buah daripada ketaatan kita, buah daripada kepercayaan kita kepada Tuhan, buah dari kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara yang lakukan, baik pelayanan, baik perbuatan baik yang kita lakukan, itu semua bukan untuk menuju kepada keselamatan, tetapi itu adalah buah daripada apa yang kita terima daripada Tuhan. Itu adalah buah keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan. Dan ayat-ayat itu pun ditekankan banyak 4 kali di dalam Efesus 2 ayat 4-9 tersebut. Dan saya ingatkan kembali bahwa di dalam kekristenan memang ada beberapa konsep tentang keselamatan, yaitu pertama, orang percaya bahwa keselamatan itu dapat diperoleh dengan perbuatan baik. Itu dipercaya oleh agama-agama di dunia ini. Sebanyak agama di dunia ini percaya bahwa mereka bila mana melakukan perbuatan baik atau amal ibadah akan memperoleh keselamatan. Tapi Kristen tidak seperti itu. Dan ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga percaya bahwa keselamatan adalah iman dalam Yesus plus perbuatan baik. Mereka percaya bahwa saya selamat adalah karena iman dalam Kristus, tapi saya harus melakukan perbuatan baik. Artinya pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak cukup untuk keselamatan yang dia terima. Dan apakah itu benar sesuai firman Tuhan? Sejauh yang saya baca dan saya lihat bahwa firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Firman Tuhan itu mengatakan hal yang ketiga, yaitu keselamatan adalah iman dalam Yesus. Hanya semata-mata kasih karunia daripada Tuhanlah yang telah mengerjakan keselamatan di atas kayu salib di Golgota. Dan Tuhan sudah mengatakan semua di dalam Yohanes 19 ayat 30, tetelestai, yang berarti sudah selesai atau genap. Baik, saya akan menuju pembahasan yang kedua, yaitu dari Kejadian 7 ayat 5-9, itu mengenai ketaatan Nuh dalam melakukan perintah Allah. Kita sudah baca tadi bahwa Nuh melakukan ketaatan seperti yang tertulis di Kejadian 7 ayat 5-9. Saya bacakan secara singkat dan cepat saja. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun dan air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama istri dan anak-anak dan ketiga istri anak-anaknya. Dari binatang tidak haram dibawa Nuh ke dalam bahtera itu. Itu singkatnya saya bacakan dan saudara dapat mengikutinya sendiri dalam Alkitab dan juga di dalam handphone saudara. Baik. Hal yang kedua mengenai ketaatan Nuh dan perintah Allah ini adalah bahwa Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh taat kepada Tuhan karena apa? Di sini saya catatkan bahwa Nuh taat kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan hati yang baru kepada Nuh. Kita tahu itu dari Yeskiel 11 ayat 19. Di situ katakan, aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi ketaatan Nuh ataupun ketaatan kita orang-orang percaya bahwa ketaatan kita adalah bukan karena hasil usaha kita. Memang benar bahwa kita mau taat, kita mengambil bagian untuk taat, tapi untuk memperoleh ketaatan itu adalah daripada kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan kita usahakan, tapi kita terima. Artinya apa?
mintalah kepada yang punya kasih karunia, yaitu Yesus sendiri, dan minta untuk roh yang sesuatu yang taat. Dan itu tertulis di Alkitab, mintalah dan dia akan memberikan hati yang taat. Bagian kita adalah respon. Dan hal yang kedua, apakah istri, anak-anak, dan mantu Nuh itu diselamatkan juga oleh karena iman Nuh atau iman mereka pribadi masing-masing? Yang saya teliti dari sini bahwa mereka atau istri, anak-anak Nuh dan juga istri anak-anak Nuh itu semua mereka diselamatkan oleh iman mereka masing-masing. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena firman Tuhan juga katakan bahwa setiap orang akan menanggung, atau setiap orang itu diselamatkan oleh karena iman, bukan iman daripada orang tua, bukan iman daripada keluarganya, tapi iman dari diri mereka masing-masing. Di sini dikatakan bahwa mereka mempunyai iman yang sama seperti Nuh karena mereka mencontoh atau mereka melihat iman Nuh. Artinya disinilah Nuh telah melakukan bagiannya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan firman, memberitakan keselamatan kepada keluarganya. Dan mereka diselamatkan oleh iman karena perbuatan, sama seperti kisah kematian anak sulung Mesir. Kita tahu kisah ini bahwa umat Israel waktu terakhir kali mau keluar dari tanah Mesir, ada pembunuhan anak sulung Mesir. Disinilah mereka umat Israel percaya bahwa darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu itu akan menyelamatkan mereka, dan seluruh keluarga umat Israel ada di dalam. Dan disitulah mereka percaya firman Tuhan, janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan diselamatkan. Baik, saya akan lanjutkan juga ke apa tindakan berikutnya, yaitu yang ketiga mengenai tindakan Allah, penggenapan perkataannya. Poin ayat ini adalah jangan terlambat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah pasti akan bertindak melaksanakan firman-Nya. Itu di Kejadian 7 ayat 10-20 itu bercerita tentang penghancuran bumi, air bah yang keluar dari dasar bumi dan dari udara, dan mereka akan menghancurkan bumi dan menutup bumi segala sesuatunya. Manusia tidak direspon, manusia yang tidak respon atau telat respon akan panggilan keselamatan akan binasa, karena pintu bahtera telah ditutup atau pintu keselamatan sudah ditutup. Jadi mungkin manusia bisa berusaha menyelamatkan diri dengan kemampuannya. Mereka berusaha naik ke pohon, bukit atau gunung yang tinggi, tapi sia-sia karena air bah menutupi segalanya, dan keselamatan hanya ada dalam bahtera, yaitu representasi Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Di sini saya simpulkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus, tertulis di Efesus 2 ayat 8-9. Yang kedua, Allah sendiri yang memampukan kita untuk taat dan melakukan perintahnya. Tiga, keselamatan adalah respon pribadi masing-masing atas panggilan keselamatan dari Allah. Dan yang keempat, jangan terlambat merespon panggilan keselamatan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan duduk, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa buat saudara. Mari angkat tangan saudara, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan dia Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat ini. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus,
Orala bakala bala 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 bala. Orila bala 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 bala. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua nih Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Kamu berdoa buat mereka. Kamu berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari, angkat tangan saudara. Ucapan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat pujian ini saudara. Haleluya. 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 Dengan apapun membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apapun membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku tak selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku tak selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apapun membalas kasih-Mu yang ku terima Oh Yesusku, ku tak selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku tak selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku tak selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku tak selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa di dalam ibadah online ya Bapa pada pagi hari ini. Sungguh kami merasakan penyertaan yang luar biasa. Meskipun kami ibadah di rumah ya Bapa, Engkau tetap melawat kami. Kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat turun atas kami ya Bapa. Di rumah-rumah Tuhan memberkati. Berkat-Mu Bapa dan lawatan-Mu ya Bapa tak terbatasi ruang dan waktu. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun itu Tuhan.
Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan tangan Tuhan menopang seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau Bapa kami yang setia. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar itu menjadi rema Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Bapa. Tangan-Mu Tuhan yang selalu kami nantikan. Penyertaan-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Terus pakai Tuhan Yesus dengan dahsyatnya Bapa. Tuhan Yesus, berhikmat marifat-Mu ya Roh Kudus turun atas hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Engkau melihat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan Yesus, hati-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Engkau melawat dari Sabang hingga sampai ujung Papua Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Damailah bangsa kami Indonesia. Diberkati bangsa Indonesia. Pemimpinnya Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Tuhan memberkati. MPR, DPR, Kabinet Kerja Tuhan Yesus memberkati. Hingga sampai tingkat RT dan RW Tuhan Yesus memberkati. Apapun keputusan yang diambil Tuhan, itu datangnya dari-Mu ya Bapa. Karena Engkau sumber hikmat itu ya Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berkatakan di dalam iman kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, diam dan tenanglah COVID-19. Diam dan tenanglah resesi ekonomi global di dunia ini Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Engkau sanggup melawan. Karena Tuhan Yesus yang kami sembah tidak pernah tinggal diam. Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau memiliki rencana yang indah di dalam setiap apapun kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, tak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Tuhan Yesus sanggup ya Bapa meredakan badai Tuhan Yesus. Badai ini ya Bapa, Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya Tuhan aman, semuanya yang baik, semuanya indah pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, kami juga bawa dalam doa Tuhan Yesus untuk keberadaan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bawa dalam doa untuk KPI Presiden ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati Tuhan akan Bapak Kepala kami, Bapak PDM Nathan Karangan, beserta dengan Ibu Agnes Gala ya Bapa. Tuhan yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan pilih Tuhan untuk mengembalakan jemaat di KPI Presiden Tuhan. Kau memberkati Tuhan, bila hikmat marifat yang dari Roh Kudus turun di dalam pelayanan Bapa, sehingga pelayanan Bapa menyukakan hati-Mu. Kau memberkati kesehatan pendidikan yang memberkati Tuhan ketiga anak, menantu dan keempat cucunya Bapak. Diberkati Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati akan Bapak Kepala Rakyat kami Tuhan, Bapak Andi Markus Tuhan di Rakyat 18 yang sudah Tuhan pilih Tuhan Yesus untuk mengembalakan banyak gereja Bapak. Dan memberkati keempat hakimnya, Tuhan memberkati pelayanannya Bapak, sehingga Bekasi dimenangkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga kami bawa dalam doa Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak. Kami tak Insinyur Niko Noto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan pakai dengan dahsyat lagi Bapak. Dan kami percaya Bapak, Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu terjadi Tuhan dalam pelayanannya Bapak, sehingga menuntaskan akan amat agung-Mu Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan pelayanan di Indonesia, diberkati pelayan di bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk persembahan yang sudah dikumpulkan pada setiap umat-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau menggantikannya berlipat-lipat kali ganda. Memberkati pekerjaan usaha keluarga apapun dikerjakan oleh setiap umat-Mu. Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlipat-lipat.
kita terima berkat dari Allah Bapa di surga. Angkat tangan saudara, buka hati saudara. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga turun atasmu melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya menyertai memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam rumah tangga, dalam anak-anak kita yang sekolah, dalam bisnis saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.